Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang kurikulum baru tahun 2022 yang saat ini ramai dibicarakan ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul di sekitar kita, apakah ada kurikulum baru tahun 2022 nanti? Jawabannya adalah benar Bapak Ibu. Hal ini sudah disampaikan oleh Kemdikbudristek di acara Hari Guru Nasional bulan November tahun 2021 yang lalu. Nah, kurikulum prototipe ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu lebih mudah. Jadi bisa dikatakan kurikulum yang baru ini nanti akan mempermudah bagi guru maupun bagi siswa. Nah, berikut ini saya sudah mendapatkan slide resmi dari Kemdikbudristek. Akan saya ambil poin-poin saja yang berkaitan dengan informasi kurikulum prototipe baru ini. Jadi kurikulum prototipe ini untuk mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Di antaranya ada 3 poin dalam kurikulum prototipe ini. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter atau akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar, kritis, kreativitas untuk mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Kata kuncinya ini Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian poin yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Poin ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi berikut ini akan saya sampaikan karakteristik kurikulum prototipe untuk semua jenjang. Slide penuhnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Ini akan saya ambil langsung ke karakteristik kurikulum di semua jenjang ya. Kita mulai dari jenjang PAUD. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan belajar bermain atau bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jadi meskipun tingkat PAUD ini sudah ada pembelajaran berbasis proyek ya, meskipun levelnya masih sangat rendah seperti perayaan hari besar maupun perayaan acara tradisi lokal. Kemudian untuk jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan. Jadi ini lebih ke penyederhanaan mata pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Kemudian yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Poin ketiga, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Jika di kurikulum sebelumnya mata pelajaran bahasa Inggris ini menjadi kegiatan pengembangan diri ya, namun untuk kurikulum prototipe ini
sudah dinaikkan levelnya menjadi mata pelajaran pilihan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Ini adalah karakteristik kurikulum prototipe di jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP, karakteristik kurikulumnya penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika ya. Untuk pelajaran berbasis proyek, penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Ini adalah karakteristik kurikulum prototipe jenjang PAUD, SD, dan SMP. Kita lanjutkan karakteristik kurikulum prototipe di jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kita mulai dari jenjang SMA, lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa, karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau penjurusan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan jenjang di SMP ya. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Ini yang membedakan. Jadi untuk jenjang SMA itu ada kegiatan menulis esai ilmiah Bapak Ibu bagi pelajar sebagai syarat untuk kelulusan. Ini yang unik dan berbeda ya. Selanjutnya tingkat SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran yang terkait. PKL atau praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Ini adalah jenjang SMK, karakteristik kurikulum prototipenya. Sedangkan kurikulum prototipe jenjang SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual Bapak Ibu. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar SLB. Jadi demikian Bapak Ibu karakteristik kurikulum prototipe di semua jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Untuk slide penuhnya nanti akan saya cantumkan di link deskripsi. Bapak Ibu bisa mengunduh dan mempelajari keseluruhannya. Demikian informasi yang saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.